warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dan guru penguji Uji Kinerja PPG Prajabatan 2021. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Mutakin, SSI, Guru SMA Negeri 2 Brebes sebagai mahasiswa PPG Prajabatan 2021. Pada hari ini, 22 November 2022, saya melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi Uji Kinerja PPG Prajabatan 2021 dengan mengambil materi barisan aritmatika pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 semester Gasal. Berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kalian semua sehat ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran matematika hari ini dengan wajah yang ceria. Oke. Untuk berikutnya, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas ya. Siap. Doa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini ada yang tidak masuk atau tidak? Ada. Siapa yang tidak masuk? Kenapa Mbak tidak masuk? Oke, kita doakan mudah-mudahan Pak Afro sudah sehat kembali, jadi bisa berkumpul dan belajar bersama kita di sini. Amin. Nah, untuk lainnya, Bapak dan Mas yang lainnya bisa presensi untuk men-scan barcode yang ada di depan, agar presensi kalian bisa terekam. Untuk sekarang coba kalian bisa mengecek sekitar bangku kalian apakah ada sampah atau tidak. Nah, coba dicek dulu. Kalau ada sampah bisa dibuang dulu di depan. Kalau tidak ada, berarti alhamdulillah kalian sudah menjaga kebersihan selama ini. Oke, sudah? Oke, sudah. Nah, untuk berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Bangunlah Dalam Mimpi. Jadi untuk peserta didik bisa berdiri dan kita bernyanyi bersama dengan penuh semangat. Silakan. Materi apa? Kalian sudah tahu? Materi barisan aritmatika. Kalian tahu kemampuan dasar kalian. Ya, untuk materi barisan aritmatika tadi. Nah, sekarang kalian bisa scan barcode yang ada di depan. Nah, kita akan melaksanakan tes bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membahas lagi materi prasyarat.
yaitu materi apa? Pola bilangan. Nah, di situ tadi di dalam pola bilangan artinya barisan bilangan itu apa? Ada yang bisa jawab? Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun berdasarkan pola tertentu. Nah, ya betul sekali. Yaitu barisan bilangan itu adalah susunan bilangan yang berurutan sehingga memiliki pola tertentu. Ya, jadi ada pola tertentu, tidak random ya. Jadi susunan bilangan itu tidak random, ada aturannya, ada aturan tertentunya. Nah, coba yang pertama di sini, jawaban di sini siapa tadi yang mau jawab? Nah, ini ada pola 1, ada pola 2, ada pola 3, gini kan? Maka berikutnya siapa yang mau jawab? Oke, silakan Mbak siapa? Mbak Bunga, silakan Mbak Bunga. Jadi jawabannya adalah 15 karena pola yang pertama membutuhkan 6 batang, pola kedua membutuhkan 9 batang, dan pola ketiga membutuhkan 12 batang. Jadi banyak batang korek api yang dibutuhkan pada pola berikutnya adalah 15. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Tepuk tangan. Coba yang ketiga ini siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Mbak. Siapa namanya? Bisa. Oke, Mbak Lisa. Pada pola ke-1 terdapat 1 lingkaran, pola kedua 3 lingkaran, pola ketiga 5 lingkaran, pola keempat 7 lingkaran. Dari pola tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus pola ke N dirumuskan dengan UN sama dengan 2N dikurang 1. Oke, ya benar sekali. Yang lain sama seperti ini? Sama. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Ya, jadi rumusnya yaitu UN sama dengan 2N min 1. Nah, ini adalah motivasi di sini. Jadi motivasi ini berisi tentang manfaat dari mempelajari barisan aritmatika. Nah, seperti apa motivasinya? Coba kita perhatikan dulu sama-sama ya. Contoh manfaat barisan aritmatika. Ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha, misalnya perkembangan usaha yang konstan dari waktu ke waktu mengikuti baris hitung, jadi kita bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Misalnya kamu ingin menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung setiap bulannya tetap. Kamu ingin tahu berapa besar kamu harus menyisihkan uang pada bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, sudah perhatikan semua. Jadi apa motivasinya? Ya, prediksi skala keuntungan dan kerugian ketika kita sedang memiliki usaha ya, seperti itu. Terus apa lagi tadi? Ya, ketika tadi nabung gitu ya. Ya, tabungan. Jadi kita bisa memprediksi berapa uang yang harus kita keluarkan, seperti itu juga boleh. Atau bisa juga yang dekat dengan kalian. Misalkan kalian ada yang ini di sini sekarang ada yang berkeinginan untuk membeli sesuatu, tetapi belum ada uangnya. Nah, apa yang kalian lakukan? Nah, menabung itu uangnya dari mana? Nah, sisa uang saku. Nah, biasanya sisanya setiap hari rata-ratanya sama atau tidak? Pastinya tinggi untuk beli sesuatu. Itu misalkan disisakan 20.000. Ya setiap hari akan disisakan 20.000. Karena dia kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia sudah memperhitungkan. Jadi kira-kira saya ingin bulan depan itu saya ingin membeli misalkan yang perempuan misalkan make up baru, misalkan skincare, misalkan seperti itu. Nah, dia akan menyisihkan uang 20.000 setiap harinya agar terkumpul pada akhir bulan itu dia bisa membeli skincare, misalkan seperti itu. Ya. Oke, nah itu adalah salah satu manfaat dari barisan aritmatika yang sangat dekat dengan kehidupan kalian. Ya, sangat dekat dengan kehidupan kita, Paper juga. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kelihatannya kok kurang semangat di sini. Ayo, kenapa kurang semangat? Yuk.
menambah semangat kalian? Oke, matematika? Oke. Terima kasih untuk semuanya. Teman. Semangat kembali. Kompetensi dasarnya apa dalam pembelajaran ini? Yaitu kompetensi dasar nomor 3.6, yaitu mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Terus yang untuk kompetensi dasar bagian keterampilan, yaitu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, di sini nanti termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas nanti di dalam sini. Oke, nah tujuan pembelajarannya apa? Nanti melalui pendekatan saintifik dan tipek dengan model problem based learning. Problem based learning itu apa? Itu problem, artinya apa problem? Masalah. Jadi problem based learning artinya apa? Pembelajaran berbasis masalah. Seperti itu. Nanti dengan 4C, literasi, PPK, serta menggunakan metode diskusi dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, merumuskan pola barisan aritmatika suku ke M dengan benar. Yang kedua, menentukan suku tengah dari suatu barisan aritmatika. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Nah, langkah pembelajarannya, nanti kalian akan berkelompok setelah ini. Kalian sudah dibagikan kelompoknya? Belajar. Ya, dari kelompok 1 sampai kelompok berapa kemarin? Jumlahnya 5, berarti sekitar 6. Ya, sekitar 6 kelompok. Nah, lalu nanti kalian akan berdiskusi. Nah, hati-hati dalam satu kelompok, anggota kelompoknya ketika diskusi, kalian harus saling bekerja sama. Terus harus saling pegang rasa. Jadi maksudnya gini, kalian harus bisa menerima pandangan teman kalian yang berbeda dengan kalian. Nah, setelah itu nanti kalian akan ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, nanti sekitar ada 2 kelompok yang akan mempresentasikan depan. Terus yang terakhir nanti kita evaluasi bersama. Evaluasi dari apa yang telah kalian dapatkan selama pembelajaran hari ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bersama-sama untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini dan berikutnya kita akan merefleksi pembelajarannya. Ada pertanyaan sampai sini untuk langkah-langkah pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang kita ke orientasi masalah. Perhatikan tuh, ada apa yang kalian lihat di depan? Batik daerah mana? Itu khas sekali. Ya, ini adalah produk unggulan dari Salem. Salem itu ada di Brebes, ada di kabupaten tercinta kita ini ya. Nah, jadi selain telur asin, ya Brebes itu kan penghasil telur asin, terus bawang merah yang besar-besar, gitu kan. Nah, ini juga ada suatu daerah yang dinamakan Salem itu menghasilkan batik yang eksotis, gitu. Ya, tidak kalah dengan batik Pekalongan atau batik Yogyakarta, Solo dan macam-macam. Ya, ini hasil unggulan, produk unggulan. Oke, nah seperti itu. Nah di sini ada sebuah masalah nih, karena kita ini apa-apa sekarang sedang online. Nah jadi penjualan online ini beberapa tahun belakangan ini sudah meningkat pesat. Banyak penjual yang memperluas pemasarannya dan memudahkan proses jual belinya. Proses pengantaran barang langsung ke rumah dan tempat pelanggan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada seorang pengusaha batik namanya Busri. Nah, Busri ini sudah melakukan atau mengaplikasikan cara tersebut. Jadi dengan cara tersebut usaha Busri ini meningkat pesat. Banyak pesanan yang masuk dan meminta untuk langsung diantar ke rumah si pemesan tadi. Daerah sekitarnya, bahwa rumah-rumah yang terletak di Jalan Belitung itu rumahnya itu memiliki pola. Contohnya gimana misalkan? Nah, di sebelah kanan jalan itu nomor rumahnya itu secara berurutan bentuk bilangan ganjil semua. Jadi urutannya bilangan ganjil seperti itu. Ya, yaitu bilangan ganjil 1, 2,
3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, dengan memperhatikan keadaan tersebut, bisakah kalian nanti bantu kurir yang ada di sana, yang ada di jalan Belitung itu, nah, untuk mengetahui urutan keberapa sih rumah dari pemesan ini? Nah, nanti kalian sebelum kalian menentukan itu, nanti kalian merumuskan pola barisan aritmatika tersebut. Bisakah kalian bantu kurir tersebut? Bisa ya? Nah, ini adalah contoh aplikasi dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kalian untuk berkelompok, untuk menuju ke kelompoknya masing-masing dan nanti berdiskusi di sana. Oke, silakan berkelompok. Silakan berdiri dan berkelompok. Kabar akan membagikan LKPD-nya pada setiap kelompok. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan dan mengambil LKPD-nya. Silakan. Nah, perhatikan dulu di dalam LKPD, nanti kalian tulis anggota kelompok kalian ya, ditulis, lalu nanti kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD isiannya, seperti itu ya. Nah, ini nanti yang kosong-kosong seperti ini nanti kalian isi, dan nanti di sini kalian bisa simpulkan. Di sini ada nanti kolom untuk menyimpulkan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Oke, kalau begitu selamat bekerja. Ya, ini alasannya ya. Alasan dari ya udah benar. Kenapa kok ini barisan aritmatika atau bukan gitu ya. Jadi nanti kalau tentukan lagi ini, ya nanti udah benar. Ya hebat. Nah, ya udah bagus. Nah, ya nanti tinggal dilanjutkan ya. Yang belum nanti yang mau ditanyakan tinggal ditanyakan. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Ya nanti U4 nanti kurangi 3, U3 nya berapa? Kalau U1 nya 1, U2 nya 2 berdasarkan ini tadi jalan, yaitu bilangan ganjil. Berarti habis 1, 3 terus berapa? 5. Nah terus, nah ya nanti dituliskan. Nah terus nanti U4 dikurangi U3, U4 nya tadi 7 dikurangi U3 nya 5, nanti dituliskan. Di atasnya gini, nanti bawahnya dilanjutkan. Kayak gitu ya. Gaya itu disimpulkan dengan kalimat sendiri. Oke, gimana anak-anak? Sudah semua? Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti udah siap ya untuk presentasi ke depan ya? Sudah. Ya, Bapak inginkan ada 2 kelompok karena kita waktunya terbatas. Jadi cukup 2 kelompok aja untuk mempresentasikan di depan kelas. Karena permasalahannya juga hanya ada 2 permasalahan. Oke, silakan kelompok berapa yang ingin maju? Oke, silakan kelompoknya Mas Bagus, Mas Samsul dan Mas Sofi dan Mas siapa ini?
Mas Samsul sudah siap? Siap. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 dengan anggota Ahmad Sofi Fadila akan mempresentasikan LKPD barisan aritmatika. Yang pertama yaitu permasalahan 1. Penjualan online beberapa tahun belakangan sangat meningkat pesat. Dengan memperhatikan keadaan itu, bisakah kalian bantu kurir dari Busri untuk menemukan urutan keberapa rumah yang pemesan batik tersebut? Sebelumnya, bisakah Anda merumuskan pola bilangan aritmatika suku ke N? Ayo mencoba. Dari permasalahan di atas, maka urutan nomor rumah yang ada di sebelah kanan adalah susunan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7. Pada barisan tersebut tampak bahwa U1 sama dengan 1, selisih 2 suku berurutan, yaitu U2 dikurangi U1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. U4 sama dengan 7, selisih 2 suku berurutan, yaitu U5 dikurangi U4 sama dengan 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Selisih setiap 2 suku berurutan pada barisan di atas sama atau tidak? Jawabannya yaitu sama. Selisih setiap suku adalah 2. Bilangan-bilangan berurutan seperti pada tabel di atas memiliki selisih yang sama untuk setiap 2 suku berurutannya sehingga membentuk suatu barisan bilangan. Barisan bilangan seperti ini disebut barisan aritmatika. Dengan selisih setiap 2 suku disebut beda atau B. Ayo menalar, perhatikan barisan di bawah ini. Apakah barisan tersebut membentuk barisan aritmatika? Jelaskan. 5, min 2, min 9, min 16. Ya, karena beda antar suku sama, yaitu min 7. Nomor 2, 13, 9, 5, 1. Ya, karena beda antar suku sama, yaitu min 4. 3, 2, 3, 5, 7, 10. Tidak, karena beda antar suku berbeda atau tidak beraturan. Pemecahan masalah. Dari permasalahan 1 yang dibacakan Samsul, berapakah bedanya? Tabel 1 menemukan rumus pola bilangan aritmatika. Susunan 1 yaitu suku 1 dengan beda 2. Pola bilangan yaitu 1 sama dengan 1 plus 1 min 1 dikali 2. Susunan 2 dengan suku 3 bedanya 2. Dengan pola bilangan 3 sama dengan 1 plus 2 min 1 dikali 2. Susunan ketiga suku dengan suku 5 dengan beda 2. Pola bilangannya yaitu 5 sama dengan 1 plus 3 min 1 dikali 2. Susunan keempat dengan suku 7 dan bedanya 2. Pola bilangannya yaitu 7 sama dengan 1 plus 4 min 1 dikali 2. Dan dengan menemukan selanjutnya yaitu dengan N, susunan ke N, suku UN dengan beda 2, yaitu dengan pola bilangan UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Dari tabel tersebut diperoleh rumus suku ke N pada barisan 1, 3, 5, 7 adalah yaitu yang tadi ini, rumus ini. UN sama dengan 83, maka N adalah, kita masukkan rumus yang tadi, 83 sama dengan A nya 1
ini suku ke-1 plus n min 1 kali 2 sama dengan kita pindah ruas menjadi 2n sama dengan 83 plus 1 n sama dengan 84 dibagi 2 sama dengan 42. Jadi urutan rumah dari orang yang memasang batik tersebut adalah 42. Jadi simpulannya adalah barisan aritmatika adalah rumus ukur n A plus n min 1 dikali B. Oke, silakan ada pertanyaan untuk kelompok ini. Mbak, siapa namanya? Mengapa jika suatu barisan memiliki selisih yang berbeda tidak bisa disebut dengan barisan aritmatika? Oke, makasih. Silakan kelompok yang presentasi untuk menjawab. Saya izin menjawab dari pertanyaan dari Mika. Jadi barisan aritmatika yaitu barisan yang berurutan yang memiliki pola bilangan tertentu. Jadi pembedanya harus sama, harus konstan, tidak boleh tidak beraturan. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya, siapa yang ingin presentasikan hasil diskusinya? Kelompok siapa? Oke, silakan Mas Erlan untuk kelompok Mas Erlan untuk maju presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai permasalahan yang kedua, yaitu tentang titik tengah atau suku tengah. Suku tengah suatu barisan aritmatika hanya terdapat pada barisan aritmatika yang memiliki suku ganjil. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel 2 menemukan rumus suku tengah barisan aritmatika. Kemarin sudah dipilih. Pada barisan U1, U2, U3 suku tengahnya adalah U2. Rumus suku tengahnya adalah setengah U1 ditambah U3. Kemudian pada barisan U1, U2, U3, U4, U5 suku tengahnya adalah U3. Rumus suku tengahnya adalah setengah U1 ditambah U5. Wadin adalah seorang pengrajin batik tulis di Pekalongan. Dia mampu menyelesaikan 4 helai kain batik berukuran 2,4 meter kali 1,5 meter pada bulan pertama. Nah, rumus dari kita adalah U1 tambah UN. UN sini adalah suku terakhir. Kita masukkan U1 itu sama dengan A atau suku pertamanya itu 4, kemudian ditambah UN, UN itu 11 per 2. Nah, untuk memudahkan penghitungan ini saya membagi 2 dengan 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 2, sehingga 2 tambah 1 itu 13. Sehingga banyak kain batik tulis yang didapat pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-11 adalah 13. Nah, kemudian kita sampai pada kesimpulan. Suatu barisan aritmatika dengan banyak suku adalah ganjil dengan T bilangan asli lebih dari 2. Suku tengah dari barisan aritmatika itu adalah suku ketik atau dan rumus suku tengah ditentukan oleh hubungan yaitu U1 suku pertama pada barisan aritmatika dengan UN suku terakhir pada barisan aritmatika. Sekian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oh ya, silakan Mbak. Namanya siapa? Saya Sudita izin bertanya. Di sini kan tertulis suku tengah suatu barisan aritmatika hanya terdapat pada barisan aritmatika yang memiliki suku ganjil. Kenapa suku tengah hanya terdapat pada barisan aritmatika yang memiliki suku ganjil? Ada lagi? Enggak hanya pertanyaan ya. Oh ya, monggo silakan Mbak.
Nama saya Sarah Ulita, izin mengoreksi jawaban dari kelompok 5. Pada jawaban kelompok 5 tertulis UN sama dengan 11, yang artinya UN nilai suku N sama dengan 11. Padahal pada soal tertulis yang ditanyakan adalah berapa banyak kain batik tulis yang didapat pada tengah-tengah bulan pertama sampai bulan ke-11. Yang artinya kita harus mencari suku ke-11-nya terlebih dahulu. Berarti di sini kita boleh memasukkan rumus barisan aritmatika, yaitu A sama dengan A tambah N min 1 dikali B, yaitu 4 ditambah 11 min 1 dikali 2. Jadi 2 ditambah 20, UN suku ke-11 sama dengan 24. Kemudian baru dicari suku tengahnya. Hasilnya berapa berarti suku tengahnya? Suku tengahnya setengah U1 ditambah U11. Jadi 28 dibagi 2. Jadi suku tengahnya adalah 14. Oke, terima kasih. Saya tekankan di sini ya. Jadi yang dinamakan suku tengah atau suku tengah itu hanya ada satu ya, satu suku aja. Tidak bisa dua. Misalkan kita ambil contoh 4 ya. 4 misalkan ini adalah genap. Nah, bila mana kita mempunyai barisan, kita akan membagi barisan tersebut menjadi 2, sehingga ini bagi menjadi 2, menjadi 2 suku. Nah, kita lihat di sini tidak ada satu suku lainnya, sehingga 4 atau barisan yang mempunyai suku 4 itu sudah mempunyai suku tengah. Berbeda bila mana kita mempunyai 5 barisan atau 5 suku, yaitu bila mana kita membagi tiap-tiap suku itu menjadi 2 ya. Nah, kita mempunyai 1. Nah, ini yang dinamakan suku tengah. Nah, sekian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau dikatakan apa? Gimana Mas? Berarti tadi pertanyaan itu berarti keliru ya itu ya tadi ya? Iya, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti diteliti lagi. Ya, sudah. Ada pertanyaan yang lain? Ya, sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali ya untuk dua kelompok yang sudah masuk ke depan untuk merepresentasikan hasilnya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Tadi kalau tadi kan sudah dikoreksi sama Mbak siapa? Mbak Sarah bahwa tadi kelirunya di bagian UN sama dengan 11 tadi. Nah, sebetulnya ada yang keliru lagi. Coba dilihat. Enggak, bukan itunya, tapi dilihat di bagian ini. Coba menurut kalian yang keliru apa? Ada operasi itu. Iya, 4 ini ketika pembagian tidak boleh hanya 4 dibagi 2. Nah, itu hati-hati ya. Jadi ini karena 4 ini operasinya itu jumlahan, maka tidak bisa hanya 4 yang dibagi 2. Lebih amannya dioperasikan dulu saja 4 ditambah 11 dulu. Berapa nanti baru hasilnya dibagi 2. Ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan bedanya atau selisihnya itu ada yang tidak sama misalkan. Nah itu maka termasuk barisan aritmatika atau bukan? Karena pola atau apa namanya barisan bilangan itu harus memiliki suatu pola tertentu, tidak random, tidak asal kita menyusun angka, gitu ya. Tidak hanya kita mengurutkan suatu angka, kita nulis angka yang berurutan gitu, enggak. Jadi tidak random, ada polanya, ada pola tertentu sama. Karena ciri khas dari barisan aritmatika itu ada yang namanya apa? Beda. Kita simpulkan dulu, simpan. Terus tadi tentang suku tengah. Suku tengah gimana? Syarat untuk kita mendapatkan suku tengah gimana? Tidak. Syarat kita bisa menentukan suatu suku tengah. Yaitu apa? Harus apa? Apanya yang ganjil? Ya, jumlah suku pada barisan. Jadi bukan jumlah barisan ya. Ya, tapi jumlah suku pada barisan. Tadi rumusnya yaitu T sama dengan setengah dari jumlah suku yang pertama ditambah suku yang terakhir, kayak gitu. Nah, sekarang untuk melakukan evaluasi, kalian bisa scan barcode yang ada di depan, ya. Lalu kalian mulai untuk mengerjakannya. Waktunya itu sekitar 10 menit.
merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita telah belajar barisan aritmatika, yaitu sebagai untuk bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian apabila kita memiliki usaha. Terus juga saat kita akan menabung, untuk menentukan tabungan berapa uang untuk ditabung. Jadi ini juga sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita. Untuk pertemuan pekan depan, nanti kita akan membahas tentang deret aritmatika. Untuk penutup kita hari ini, matematika jaya. Oke, silakan ketua kelas untuk menutup pertemuan kita hari ini. Silakan berdoa. Semoga pertemuan kita hari ini itu bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Silakan Mas. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.